Silakan Pangeran Buton, nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Abang Muslim ya Bang ya? Itu menggema suara apa itu Bang? Itu menggema suara apa itu Bang? Suara mesin air. Bukan, suara saya balik lagi ke sini Bang. Suara saya balik lagi ke sini Bang. Oh, tunggu Bang. Saya kasih mati dulu speakernya Bang Di. Ya jangan dipakai speaker lah Bang, ya masuk lagi ke sini Bang. Memang mereka ini susah. Ya silakan. Coba Bang, jangan ada lampunya di belakang sana Bang. Lampunya itu kena ke sini loh Bang. Abang nggak bisa lihat itu silau itu. Oke. Nah, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Begini Bang, maksudnya saya mau bertanyakan apa sedangkan dia punya judul saja ini. Saya tidak tahu, hanya saya lihat tadi dalam konsep surat apa tadi yang dijelaskan abang yang tunjukkan tadi? Di dalam surat An-Nisa ayat 117. Bunyinya bagaimana Bang? Bunyinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Mereka tiada lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Pertanyaan saya Bang dengan ayat itu, apa yang salah dari ayat itu Bang? Yang keliru dari ayat itu? Baik. Anda Muslim ya? Oke, apa arti durhaka? Kenapa mau tanya durhaka itu maksudnya Bang? Ketika ayat itu tadi Sebentar. Istilah durhaka apa arti durhaka? Lu ada durhaka ini loh. Aduh, saya balik dulu kamera saya ya. Aduh, susah. Nih, kelihatan nggak? Mereka tiada lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Betul? Oh. Oke, apakah durhaka betul. setan? Apakah durhaka setan? Gini, memang betul itu Bang. Setan memang durhaka. Durhaka Betul kepada itu. siapa? Apa yang Coba saya salah tanya itu? dulu. Dia durhaka kepada siapa? Kepada Tuhan Bang. Nah, Masa setan gimana? itu? Oke, sebentar. Apa tujuan diciptakannya setan? Menurut iman Anda? Oh, begini. Begini, Kau Bang, jawab dulu. setan- Apa tujuan diciptakannya setan menurut iman Anda? Begini, saya jelaskan dulu Bang. Saya bisa jelaskan Bang. Ditanya apa tujuan diciptakan setan? Atau gini saja saya bantu. Saya jelaskan Bang. Tidak usah silakan. saya jelaskan. Silakan. Saya jelaskan. Ini menurut iman saya kan, saya tidak bisa menceritakan Bang dari tengahnya. Saya harus menceritakan dari akarnya tuh yang saya tahu. Silakan. Nah, iya kan? Setan itu menurut iman kami umat muslim itu dia diciptakan itu dulu. Setan itu dia berbakti kepada Tuhan. Hanya karena dia tidak patuh kepada Tuhan, karena dia tidak mengakui itu Adam itu sebagai Ayat. Mana ayatnya? Saya begini, nanti para ustadz yang kasihkan ayat, tapi ini saya pernah baca itu. Kau Saya ngarang tidak terlalu bebas mendalami. itu namanya. Bukan ngarang bebas Bang. Oke, Bukan sekarang ngarang saya bebas. tanya. Betulkah setan diciptakan untuk menggoda manusia? Benar. Itu betul. Kalau dia melaksanakan tugasnya untuk menggoda manusia, apakah durhaka dia? Oh tidak. Iya, makanya Ayat saya yang bilang, apa kenapa kau bilang dia durhaka? Justru dia sedang Ayat yang melaksanakan tugas dari Allah untuk Begini. menggoda manusia. Kok kau bilang dia durhaka? Gimana? Beda Bang, beda. Itu ayat yang Abang sampaikan tadi, itu beda konsepnya Bang. Itu ditujukan kepada contoh. Itu saya contohkan umat, minta maaf nih Bang, umat sebelah yang dikatakan berhala. Berhala itu kan kayak patung. Nah, itu kan ada ceritanya itu. Kau udah ditelepon kau kan? Udah kau angkat. Sudah saya. Nah, gimana?
Itu ayat itu yang pantas ditujukan itu adalah kepada orang nonis bang. Mohon maaf ini. menyembah Iya, berhala. yang menjadi pertanyaan, Ya, itu kenapa ayat disebut itu. durhaka? Anda ngerti nggak sih maksud saya? Durhaka itu artinya kan melawan, betul? Iya. Oke. Benar. Apakah melawan? Apakah setan melawan? Sedangkan dia itu justru melaksanakan tugas. Kok melawan gimana? Coba baca dulu baik-baik bang tadi ayat tadi. Apa yang salah tafsirkan itu ayat? Di sini dikatakan yang mereka sembah itu tiada lain hanyalah setan yang durhaka. Kenapa setan disebut durhaka? Ya, memang. Padahal Itu dia benar. itu diciptakan Benar, untuk Bang. menggoda Benar itu, Bang. manusia. Benar. Betul. Memang itu kita. Jangan abang langsung tarik ke ujungnya. Abang lihat kronologi kejadiannya bang. Awalnya bang. Memang setan itu durhaka awal kejadiannya bang. Iya, dia diciptakan untuk apa? Untuk apa setan diciptakan? Ah, kau udah ditelepon-telepon terus. Ya, kau beresin dulu itu teleponmu itu. Aduh. Oke, silakan. Yang lain lagi ya. Silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ashabul Ansar. Ashabul Ansar. Oke, Ashabul Ansar dia sudah terpental. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Zeri Arifin. Zeri Arifin. Ya, silakan Zeri Arifin. Halo Zeri Arifin. Apakah Anda mendengar Zeri Arifin? Halo? Jangan grogi bang, jangan grogi bang. Nah, kan kabur lagi kan? Aduh, udah pada ketakutan mereka semua. Udah atut dengan yang namanya Edis TV. Gimana? Semua yang diomongin Edis TV bener. Mau dibantah apanya? Memang sang nabi memang tersihir. Mau dibantah apa lagi? Memang disuruh minum pipis unta. Apa lagi? Mau yang mana yang dibantah? Semuanya benar, Edit. Mana? Kami dulu sering mengatakan kalian menyembah manusia. Ternyata kami juga nyembah manusia. Bahkan manusia yang ada dalam kubur. Loh gimana? Kalian kan sudah bikin lagu seperti itu. Mengapa kau tuhankan manusia? Ternyata kau yang menuhankan manusia. Nah, kan? Wah, ayo silakan yuk. Kita kasih naik ada sebentar ya. Metra Alfandi, silakan Metra. Paling nanti dia alasan, saya lagi di jalan ini dis. Halo Metra Alfandi. Halo, Bro Ya, Edis. silakan nyalakan kameramu Metra. Coba kita diskusi yang baik dulu Metra. Coba. Silakan. Apa yang mau didiskusikan, Bro Edis?
Ya, kita ini hanya kilas balik aja, Metra. Selama ini kan saya mengeluarkan banyak statement-statement, udah diskusi dengan banyak orang begitu. Semuanya tidak bisa membantah gitu. Tapi kenapa yang saya masih heran kok Anda masih saja ngikutin itu gitu loh. Sudah Robert tahu nyarimu loh, bro. Robert. siapa? Robert Siapa? Robert RK. Aduh, Katanya Edi kamu ini. sesat. Suruh mereka naik ke sini. Jangan kamu yang mewakili mereka. Kan udah kompromi mereka sekarang. Cici. Muslim Bukan. udah gabung lah dengan Kan RK kompromi. loh. Masih itu aja orang ini bilang Edis memang sungguh sesat yang nyata. Ya, Kristen nggak namanya boleh ikuti Edis kan begitu. begini. Pertama-tama banyak orang nonton Edis TV itu, ya dilihat yang nonton, 8.000, saya live yang nonton cuma 150, ya semburu lah, gimana? Termasuk Semburu mereka mengakibatkan pertanyakan itu, syirik. Edis. Itu kan Mitra, kamu menurut denger Bro dulu, Edis. kamu kan ngomong sama saya nih, saya lagi ngomong, dengerin dulu, Ya. gini. Ya, aku dengerin nih. Begini, saya kalau live itu yang nonton itu kan ribuan. Nih, Anda bisa lihat kan di situ 8.200 orang yang nonton. Belum lagi di YouTube. Benar. Nah, ketika melihat saya nonton rame, sedangkan mereka kalau live yang nonton 100 orang, ya pasti cemburu. Itu sudah pasti. Kenapa? Oh, di sana dia ngomong yang dengerin rame, di sini kita ngomong paling cuma 80 orang. Nah, cemburu. Kemudian yang kedua, banyak orang memberikan support dan dukungan finansial kepada saya. Dulu ya, waktu tahun 2025. Dilihat Sekarang nggak ada lagi ya? mendirikan rumah apologet. Ya semburu lah gimana. Begini Metra, apakah kamu tidak punya satu bahan yang sanggup membantah, yang sanggup kamu gunakan untuk membantah saya, sehingga kamu mengangkat isu-isu murahan, gosip-gosip mama-mama? Coba silakan. Ya, ini kan bukan gosip, Bro Edis. Ini fakta yang mereka sampaikan sesama teman-teman Kristen itu kan. Disampaikan Edis itu tukang tipu katanya. Kalau iya Tukang rumah itu tipunya di rumah mana? apologet, Coba. Tukang kenapa, tipunya di mana? Saifuddin Dia mau gosip dia. Ibrahim Kita ladenin, dia mau gosip. Kita ladenin. sama Edis. Jawab pertanyaan itu tuh, Bro Edis. Coba Pertanyaan tukang mereka tipunya itu. di mana coba? Ya, rumah apologet itu hanya akal-akalan Edis kata mereka ini. Benar nggak tuh? Akal-akalannya gimana? Saya Ya, kemarin mengatakan, Saifuddin Ibrahim dibiarkan telantar sama si Kudis katanya. oke, baik, saya jawab. Ya, Jadi katanya begini, rumah Petra. apologet. Jangan-jangan Oke. benar juga itu. Oke, baik, saya jawab ya. Nggak apa-apa. Mereka sudah tidak punya bahan untuk membantah omongan saya, jadi sekarang mereka gosip. Nggak apa-apa, kita turutin mau mereka. Kita turutin. Gini. Pertama Fakta kamu loh dengar, kata mereka, Bro Edis, bukan gosip loh. kamu ini ngomong giliran mau saya jawab, kamunya ngomong terus. dijawab. Gimana? Bisa nggak saya jawab? Jawab lah. Jawab lah. baik. Ya, perlu dijawab itu tuh. Baik, begini Metra, dengarkan Metra. Saya mengatakan akan mendirikan rumah apologet. Paling lama bulan 12. Saya tanya dulu sama kamu. Terbukti nggak omongan saya? Ya nggak bisa dibuktikan, mana buktinya? Itu rumah atas nama Edi Sidabutar kata orang-orang itu. Terus mau atas namamu gitu, atas nama Metra gitu. Iya. Maunya Terus atas nama gimana? Metra gitu. Bukan, kan aku Terus nggak ada atas nama hubungannya. siapa? Kamu maunya atas nama Edis siapa? berperan sama sesama Kristen kok. Setiap hari MP, mata pisau, si Robert sama yang Memang lain itu. bibir plus dia ini ya, laki-laki tapi kayak wanita. Benar-benar Bukan, itu nekat kan yang faktanya. Makanya di sini Metra. tukang tipu. Diklarifikasi lah kan Oke, begitu. ini kan sudah saya jawab nih. Gini,
Kamu menanyakan kepada saya masalah ke rumah apologet, katanya penipuan. Kalau penipuan, Bukan aku yang nanya, aku kan cuma mewakili aja pertanyaan. iya nggak apa-apa. Memang kan kamu sudah bergabung. Kalian itu kerajaan iblis itu memang bersatu. Udah nggak apa-apa. Gini, dengarkan saya. Dengarkan. Ya, aku dengarkan. Pertama, kalau kamu mengatakan itu penipuan, kalau penipuan artinya rumah apologetnya itu nggak pernah ada. Nah, sekarang rumah apologetnya ada. Jadi tidak bisa kamu katakan penipuan. Terus yang kedua, Pak Saifuddin dibiarkan terlantar, bla bla bla. Oke, saya jawab. Kemarin sudah saya jawab itu. Ya. Gini, Pak Saifuddin bersama dengan istri dan anak-anaknya itu sudah pernah main ke sini. Saya sudah tawarkan Pak Saifuddin kepada istrinya juga. Kasihan anak-anak begini, di sini saja. Cuman tidak semua orang itu berwatak seperti kamu. Pak Saifuddin itu wataknya bukanlah orang yang suka menebeng-nebeng, suka menumpang-numpang. Dia lebih suka apa yang ada pada dirinya dia sendiri. Sudah saya tawarkan. Tidak usah, kami begini saja, begini-begini. Lagian anak-anak jauh di sana sekolahnya. Kalau dari sini ke sana jauh, makan waktu. Sedangkan dari rumah itu ke sekolah itu dekat, bisa jalan kaki. Seperti itu. Jadi jangan kau katakan bahwasanya saya tidak menawarkan, apalagi mengusir. Cerita bahwa saya mengusir Saifuddin Ibrahim itu kan datang daripada congornya Rudi Iskariot. Kalian itu kan memang kerajaan iblis yang bersatu. Nah sekarang saya mau tanya balik nih. Tenang. Saya belum nanya balik. Gini. Pertanyaan saya kepada kamu begini. Apakah kamu sudah tidak punya bahan lagi untuk membantah statement-statement saya ketika saya membahas agama Islam? Silakan. Ya gimana mau membantah soal Islam, soal Kristen aja disesat kok. Orang-orang ini memang sesat yang nyata. Jadi tidak bisa dia bantah. Coba saya kasih contoh. Jadi begini bro. Sebentar, Jadi saya kasih begini. contoh nih. Biar Bisa aku nggak kamu jelaskan bantah ya. ini? Kita buktikan omonganmu. Sebentar, omonganmu saya buktikan. Biar aku jelaskan. Dengar Tadi dulu, udah panjang dengar. lebar ngomong, masa aku nggak boleh ngomong nih. Ya sudah, silakan. Nanti Nggak dia boleh. nangis, teman-teman. Nanti nangis ya. Silakan. Jadi begini bro Edis. Jadi jangankan bahas soal Islam, soal Kristen aja Edis dibilang memang tidak paham soal kekristenan. Dibilang sesat. Gimana mau lompat ke Islam? Wong Kristen aja nggak lulus. Udah bisa saya tanggapi? Benar nggak begitu tuh? Udah bisa saya tanggapi? Benar nggak Edis nggak sesat nih soal kekristenan? Iya, makanya mau saya tanggapi. Boleh saya tanggapi? Oh ya, silakan. Baik, gitu kalau diskusi kalau udah selesai ngomong gantian ngomong. Ya. Biar dewasa kita diskusinya, Silakan, Metra. silakan. Baik. Ya, jelaskan Metra. sesatnya di mana ya? Tadi kan sudah saya bilang sama kamu, Metra. Kenapa mereka mengatakan saya sesat begini? Tujuannya itu cuma satu. Tujuannya itu apa? Melampiaskan rasa iri, melampiaskan rasa cemburu. Gitu loh. Kan gitu. Ini bukan hanya terjadi di tengah-tengah kekristenan. Di dalam iman, di dalam kalian pun kejadian. Dulu, dengarkan. Anda tahu nggak pentolan-pentolan pendebat kalian itu? Juma, Uncup, ya kan? Penonton-penonton yang gede-gede itu. Apa kamu pikir mereka tidak dicemburui dengan orang-orang Islam yang kalau live yang nonton 12 orang atau 15 orang? Dicemburui. Contoh, saya kasih contoh. Siapa yang cemburu dengan Juma? Namanya Valen. Dia cemburu, dia katakan Juma sesat. Kenapa dia katakan Juma sesat? Karena dia kalau live yang nonton 9 orang. Kenapa dia katakan gitu? Untuk supaya apa? Supaya pansos. Begitu loh. Caranya gini. Kalau Anda live di TikTok tidak berkembang, live yang nonton cuma 5 orang, 15 orang, 70 orang kayak Bom-Bom sama RK, sama seperti si Yanu Mata Pisau dan kawan-kawan. Caranya gimana? Caranya harus ngomongin Edis biar apa? Biar rame. Itu. Coba Kan kamu asumsi live, doang, dengar dulu. asumsi Edis doang begitu kan. Gantian gini. Kalau misalnya kamu live,
Kamu ngomongin misalnya, kamu jelek-jelekin presiden, kamu jelek-jelekin siapa? Yang akunnya gede-gede, Hotman Paris. Kamu, ya itu nanti kau rame. Nah, satu pertanyaan nih. Udah, sekarang itu udah selesai. Sekarang Jadi begini. kebenaran itu soal jumlah ya. Aku mau Sekarang nanya begini, dulu nih. sekarang begini. Kebenaran emang soal jumlah. Bukan soal jumlah. Itu nggak Oh, gini. ya sudah, Mereka kalau hanya bukan soal cemburu. jumlah, kan? Dengar dulu. Mereka hanya cemburu kalau mereka live sepi, nggak ada yang nonton. Jadi Sedangkan kebenaran kalau bukan soal saya jumlah, live kan? yang nonton ribuan. Nah ini sudah 9.500 Bro. orang. Sedangkan RK kalau Kebenaran live yang bukan nonton soal jumlah, 70 orang. Gimana? Bro, kebenaran Udah itu sekarang soal begini, jumlah. Metra. Udah gini aja sekarang. Nah, aku Metra, tanya dulu saya nih. pernah kebenaran membahas satu nggak soal isu. jumlah, kan? Kebenaran nggak soal jumlah kan? Betul, kebenaran itu bukan soal Udah, jumlah, selesai. tetapi saya mengatakan Selesai. mereka itu tidak mengatakan yang benar. Mereka itu karena cemburu. Udah saya bilang, kalau misalnya Ih, bukan benar-benar kata Bro tulus, Edis. Lagi-lagi asumsi sendiri kan? si Metra ini ngomong aja terus. Enggak. Oke, terakhir, Metra. Bro, kebenaran Metra, bukan soal sekarang terakhir jumlah, nih. kan? Terakhir Metra, gini. Jadi kalau bukan soal jumlah, gantian dong. Oke, sekarang terakhir. Saya pernah mengangkat satu isu. Saya pernah mengangkat satu isu di mana ada seorang perempuan yang mengadu kepada Rasul. Ada seorang perempuan namanya Sahlah binti Suhail. Jangan lari kau kalau ku bahas ini, kau pasti kabur nanti kau. Ya. Bukan, aku nggak mau. Suatu ngeladenin kali- soal itu soal Kristen aja sesat. Suatu gimana kali soal Islam, Sahlah mana binti paham? Suhail, suatu kali Sahlah binti Suhail pernah mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, di wajah suamiku itu terdapat raut wajah yang cemburu ya Rasul. Berkenaan dengan seorang pria yang tinggal di rumah dengan kami. Padahal pria tersebut adalah anak buahnya. Yang demikian itu yang bagaimana ya Rasulullah? Anda tahu nggak? Lalu Rasulullah berkata, wahai Sahlah, susuilah dia. Terkaget-kagetlah si Sahlah. Astaghfirullahaladzim. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia itu sudah berjanggut. Dia itu sudah dewasa. Tetapi Rasul berkata, aku tahu dia sudah dewasa. Nah, setelah disusuinya, maka Sahlah besok datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Pertanyaan saya sana. Jikalau istrimu menyusui pria lain yang sudah berjanggut, yang sudah dewasa, pertanyaan saya, apakah itu termasuk perbuatan mesum? Ya, Edis memang Macet. parah. Kau Langsung mana paham, macet. bro. Bukan soal macet. Kau mencoba kabur, bro, dengan seolah-olah membenarkan pengetahuanmu yang dangkal itu. Ya udah, apa jawabannya? Kau mencoba kabur Apa nih. jawabannya? Sekarang nih, aku bilang, jangankan soal Islam, soal Kristen aja kau sesat. bro. Kau tidak mau jawab. Ya, Sudah saya bilang gimana sama aku mau kamu, meladenin, yang bilang bro, saya soal sesat, Islam? dengerin. Yang Oh, bilang soal saya Kristen aja sesat nggak itu paham, adalah bro. orang barisan sakit hati. Udah dibilang toh? Iya, Dengerin. Tadi kan kita udah sepakat, bro. Aduh, gimana? Kebenaran Kamu bukan tidak soal menjawab jumlah. pertanyaan saya. Kebenaran bukan soal jumlah, ada kemungkinan Betul, betul itu 95% kebenaran bukan soal jumlah, betul. RK Tetapi sama MP sama Yaudah, coba Rubio kamu ngomong Hanes dulu yang lah. Benar kan? nanti kalau selesai tanggapi. Jadi, Bro Edis, yang benar itu pasti mereka, kata mereka. Katamu yang benar itu kamu. Edis Oke. sudah melenceng sekali dari kekristenan. Gimana mau membahas Islam di Kristen aja orang nggak diakui? Udah? Dicap sesat. So, Udah belum? banyak tuh pelopet. Jadi gimana tuh ceritanya? Gimana mau lompat ke Islam? Wong orang Kristen aja di Kristen aja sesat kok. Baik, udah ya. Itu Sudah dilindungi belum? sama Kak Laninya katanya. Gimana itu? Selalu Edis selalu berlindung di bawah ketiaknya si Lani.
Dia itu sesat. Itu dia tuh. Memang Mengakui bibir nggak plus kalau dia sesat? nih. Sudah. Bro. Bisa saya tanggapi nggak? Udah Akui selesai dulu nggak belum? Sesat nih. Udah selesai belum biar saya tanggapi? Ya, tanggapi lah. Baik. Jadi soal ke Kristen aja sesat nih. Tuh kan masih ngomong lagi kan? Memang luar biasa dia di mulutnya ini. Udah selesai belum ngomongnya? Udah selesai belum ngomongnya? Ya, udah, jawab. Metra, tadi kan sudah saya bilang sama kamu, Metra. Kamu ini pertama datang ke sini karena memang sudah tidak punya lagi ilmu untuk membantah argumen-argumen saya. Ditanya tentang benarkah itu perbuatan mesum yang diperintahkan oleh Baginda, kamu langsung terkejut. Oh, meninggal di tempat. Karena kau tidak bisa menjawab, maka kau menggosip sama Bukan, dari awal bibir kan udah dengar. kumpul. Kau kan tadi sudah ngomong. Boleh saya ngomong gantian? Boleh saya ngomong gantian? Boleh nggak? Lanjut. Baik. Silahkan. Karena kau sudah tidak bisa lagi membantah argumen-argumen saya, maka kamu gunakan jurus menggosip. Nah, karena apa? Karena kamu sudah tidak punya lagi argumen-argumen untuk melawan atau membantah apa yang saya sampaikan. Nah, terhadap gosip-gosipmu itu sudah saya jawab. Kalau kamu bilang, kamu dikatakan sesat. Loh, yang mengatakan saya sesat itu kan sudah saya bilang orang-orang barisan atit-ati. Tahu kan orang barisan atit-ati? Rombongan atit-hati. Boleh gantian? Ya sudah, sekarang begini. Giliran aku lagi ya. Sekarang begini, saya tahu gantian? kalian dengar. Belum sedikit Boleh lagi. gantian? Nggak boleh ya? Sedikit lagi belum selesai. silakan. Sedikit. Oh, belum. Saya belum. tahu Ya. kalian ini adalah rombongan barisan sakit hati. Kalian bergabung sesama dengan kalian. Kalian di situ para penyembah batu hitam, ya kan? Para orang-orang yang sakit hati, yang kalau live nonton cuma 150 orang. Nah, kalian di sanalah kumpul. Karena apa? Karena kalian sudah tidak punya bahan. Kerja kalian siang, malam, pagi, sore gosip. Laki-laki tapi berdaster. Ya, kalian ini adalah rombongan pria berdaster yang kerjanya gantian? menggosip. Biarlah mama-mama yang menggosip. Kenapa kau bapak-bapak ikutan menggosip bibir plus? Boleh gantian? Oke, saya cuma pesan begini saja. Saya mengasih tapi gelar, boleh dengar. ganti, ya. Saya kasih gelar, dengar. Saya kasih gelar itu temanmu, ya, teman satu kerajaan iblismu itu, si siapa namanya, si PC The King itu. Saya kasih gelar dia, bapak-bapak berkumis dan berdaster, si penggosip bibir plus. Dah gitu. Kau sana, bergabung sana kau dengan si bibir plus. Nah, boleh kan? Gimana? Di sini kita bahas diskusi debat. Kau datang ke sini mau menggosip. Kita kasih naik ada tasbih berputar. Ya, silakan. Tasbih berputar. Teman-teman sudah saya bilang kemarin, kalau channelnya udah gosip, nggak usah apa yang mau didengar, tinggalin aja, nanti mati sendiri mereka. Tinggalin, nggak usah ditonton. Gosip kok ditonton. Yang seneng gosip itu ya cuman mama-mama, gimana? Ada info apa nih? Info apa? Kabar terbaru. Apa itu? Apa logit apa seperti itu? Ayo silakan. Tasbih. Malu-maluin apologet aja. Apologet kerjanya itu menjawab, mempertanggungjawabkan iman, kemudian mengcounter balik nih. Gitu, itu apologet. Apologet kok. Ada info terbaru lu. Pria berkumis tapi menggosip. Makasih Benko, makasih. Ayo silakan. Menjijikan sekali. Berkumis tapi berdaster. Di bawah sana.
nggak ada berilmu. Bahkan sudah ada lagunya itu saya ciptakan. Ada setan, tereret, ada setan, tereret, ada setan di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Kau dengan salah. Bahkan malam ini setan akan tidur di hidungmu. Biar kau tahu itu. Saya tidak fitnah. Sekali lagi saya katakan, malam hari ini bagi siapapun di antara kalian umat Muslim, ya, setan akan tidur di hidung kalian. Saya tidak bantah omongan saya tidak fitnah. Bantah. Memang benar kok. Buktinya ke setiap bangun pagi kalian harus membersih-bersihkan itu. Oke, kita kasih naik ada Rizky Kandahlawi. Silakan Rizky. Semoga sorbannya ini menunjukkan dia pintar. Biasanya makin tebal sorbannya makin gak ada isinya. Silakan. Rizky, nyalakan kamera Anda. Antu di situ. Sudah. Rizky. Usah. Kamu antu tako? Iya, begitu aja. Sudah sebaca ini. Rizky, apakah Anda mendengar? Siapa? Ya. Silakan nyalakan kameramu Rizky. Jangan sorbanmu saja yang besar, isinya kosong. Silakan. Kamu tahu nggak otak itu kelihatan nggak? Nyalakan kamera dulu Rizky. Kelihatan nggak? Rizky, saya tanya, kamu otak kelihatan nggak? kameramu nyalakan dulu. Iya, Silakan. saya tanya kamu otak kelihatan nggak? Nggak kelihatan, kameramu nyalakan dulu. Iya, itulah karena sesuatu yang istimewa itu tidak kelihatan. Ya sudah, Itulah makanya saya bilang sama kamu, jangan sorbanmu saja yang besar, isi kepalamu kecil. Silakan. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang? Si bodat Masa ini kamu suruh tebak-tebak nyalakan kamera orang? nggak nyalanya. Ya tidur kau di bawah sana. Ya silakan. Kameramu nyala gitu loh. Nyalakan kameramu, baru kemudian kita diskusi dengan baik. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ridwan Eskanor. Ridwan. Ya, silakan Ridwan. Oh, ini Bang Ridwan yang kemarin. Ya. Apa kabar Bang Ridwan? Sehat. Bang, ku dengar-dengar Abang katanya sudah murtad dari Islam. Kata siapa? Oh, masih Islam. Ku pikir udah murtad. Kalau nggak sholat itu gimana? Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali, maka dia akan dibakar di neraka 70 tahun. Betul? Betul nggak? Ya betul. Iya. Bayangkan sudah berapa kali Anda meninggalkan sholat? Kali 70. Ayo kamu habis kah? Habis. Tapi tenang Bang, tenang. Katanya kunci surga itu hanya menyebutkan 2 kalimat syahadat saja. Itu kunci surga. Mau Anda sholat, mau Anda zina, mau Anda curi, tetap surga itu nanti. Kok mudah sekali dapat surga? Lah, memang itu ajaran Nabi. Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya, ya. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Makanya di dalam agama Anda itu Bang, tidak penting Anda itu ini segala. Yang penting ucap syahadat aja, surga. Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Saya tidak bohong Bang. Saya kalau ngomong itu selalu adalah dalilnya. Yang benci kepada saya itu adalah cuman orang-orang yang dia itu tidak bisa membantah omongan saya. Ya. Perhatikan. Kita ulang-ulang yang sudah terjadi nih ya. Saya balikan ya kamera saya ya. Saya balikan kamera saya. Tolong dengarkan ini.
jannah. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Dengar gak tadi? Kedengeran gak? Kedengeran? Man qala. Kalau kita terjemahkan, siapa yang berucap, siapa yang berkata. Man qala, siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka orang tersebut masuk surga. Kaget sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia seorang pezina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina? Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan syahadat, masuk surga dia. Apalagi kalau Anda masuk kubur, beli buku ini. Sebentar nih, saya kasih tunjuk. Kalau Anda masuk kubur, jangan lupa bawa buku ini. Sebentar, saya balikin dulu. Nih, saya balikin dulu ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Bagi kalian harus membawa buku ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa jawab pertanyaan alam kubur. Saya balik dulu. Kelihatan nggak? Ya. Nah ini Kelihatan. bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Makanya kalian itu harus fokus ke sini saja. Percuma kalian sholat, beramal soleh, naik haji, nggak bisa jawab, pusing juga. Makanya nanti di alam kubur ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kalau kau benar jawab itu surga kau. Makanya masuk surga di dalam iman kalian itu tergantung kunci jawaban. Betul. Ya. Iya. Percuma kau juga beramal soleh, nanti kau nggak bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Siapa ya? Lupa bu kunci jawaban tadi ya. Enggak, itu beneran di asli tuh, Bang. Loh, ini betulan ini. Kau pikir ini yang mengarang ini saya? Yang bikin buku ini siapa nih? Bocoran kunci jawaban nih. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Enggak, itu yang ngomong begitu tuh udah pernah ke alam kubur apa gimana? Nah, makanya itu. Justru itu yang seharusnya menjadi bahan pertanyaan Anda. Harusnya itu Anda di dalam tidur Anda yang tak kunjung-kunjung bisa tidur, Anda bertanya, apakah benar nanti kalau mati ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Udah gitu nanyanya pakai bahasa Arab lagi. Itu pakai buku, pakai pulpen ya, Bang? Lu makanya itu nanyanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiuka. Memang gitu. Gimana kalau kau gak bisa bahasa Arab? Repot kau. Makanya mumpung lagi hidup, kalian harus kursus bahasa Arab. Bayar ke pondok-pondok pesantren. Enggak, kalau surga itu, Pak, kuncinya digembok, didorong apa digeser, Bang? Nah makanya itu pertanyaannya begini. Siapa yang bercerita tentang surga di dalam iman kalian? Rasul, baginda, nabi. Siapa yang bercerita tentang alam kubur? Baginda, nabi. Siapa yang bercerita bahwa nanti di surga ada perempuan-perempuan dengan susu-susu yang besar-besar? Baginda, nabi. Pertanyaannya, di mana sekarang nabi? Di mana coba kau jawab dulu coba. Di mana sekarang? Di mana dia? Di surga. Surga. Coba nih. Saya tunjukkan dulu. Kau bilang Pokoknya surga. Waduh. Kalau abang mau deket saya bilang surga aja. Saya kasih tunjuk. Saya tunjuk. Saya kasih tunjuk. Kau bilang surga. Lalu ini rumah siapa? Coba, ini apa ini yang dikunjungi oleh umat ini?
makam Nabi. Kok kau bilang Nabi di surga? Nabi bukan di surga, dia ada di makamnya tuh. Ya. Ini ada makam Nabi di Madinah. Inilah kuburnya. Kau bilang di surga. Tidak boleh begitu, Bang. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang merupakan fitnah terhadap sang Nabi. Begitu. Sang Nabi itu, Bang, berpesan. Apa pesan daripada sang Nabi? Supaya kalian itu percaya kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Supaya kalian beriman kepada Injil. Kan begitu. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena kalian tidak percaya kepada Quran, kalian percayanya malah kepada kitab hadis. Kalian percayanya malah kepada kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C, ulama D. Itu kitab kalian. Makanya yang kalian bahas di masjid itu adalah kitab karangan ulama. Begitu ya. Jadi Bang Ridwan, saya cuma mau bilang begini. Siapakah yang kita bisa percaya? Yang naik ke surga atau yang masuk ke dalam kubur? Siapa yang bisa kita percaya? Yang tahu jalan ke surga atau yang tidak tahu jalan ke surga? Siapa yang mau bisa kita percaya? Orang yang mati di dalam kubur tidak bangun-bangun lagi atau orang yang mati kemudian bangkit? Bagaimana dia bisa bercerita tentang kubur sementara dia tidak pernah masuk kubur? Masuk kubur tapi nggak keluar lagi. Begitu, Bang. Makanya, Bang, yang mengetahui hal-hal yang demikian itu hanyalah Yesus. Dan Yesus sudah berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan mendapatkan hidup yang kekal dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Begitu, Bang. Jadi, Bang, bagaimana kita bisa mempercayai tentang kehidupan yang akan datang? Coba, Bang, sekarang ku tanya sama Bang. Adakah kehidupan setelah kematian di dalam iman Anda? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada, semua cuma cerita. Coba, Umar bin Khattab mati di dalam kubur. Tidak ada kebangkitan. Siapa lagi? Bahkan Nabi mati di dalam kubur, tidak ada kebangkitan. Jadi cerita kebangkitan orang mati di dalam iman Anda itu hanyalah omong kosong. Semua itu isapan jempol, nggak ada. Nggak ada. Tetapi di dalam kekristenan, Bang, ada kebangkitan itu. Ada kehidupan setelah kematian itu. Apa buktinya? Yaitu Yesus. Demikianlah kami memiliki pengharapan tentang akan adanya hidup setelah kematian, Bang. Seperti itu. Kalau Yesus tidak bangkit mengalahkan maut, Bang, maka, Bang, semua agama itu sebaiknya dilemparkan saja ke tong sampah. Iya, karena nggak ada kebangkitan, itu hanya omong kosong. Kalau Anda bercerita tentang kebangkitan orang mati sementara di dalam agama Anda tidak ada, itu tidak pernah terjadi, maka semua itu hanyalah omong kosong. Sementara kekristenan itu ada akibat daripada kebangkitan Yesus. Itulah pondasi dasar yang paling utama. Seperti itu. Kebangkitan Yesus itu. Ya, seperti itu, Yong, ya. Jadi semoga Anda mengikuti dia. Apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bang, kita semua buta, Bang. Kita nggak ngerti hal-hal yang demikian itu, Bang. Hanya Yesus yang sanggup menuntun dan memimpin kita. Ya, kita nggak usah hidup yang muluk-muluk. Nggak usah hidup yang ruwet-ruwet, Bang. Contoh yang ruwet itu begini, Bang. Yang ruwet tuh begini. Jam sekian dipanggil. Jam sekian dipanggil. Cuci tangan lagi. Cuci.
ribet bang, ruwet hidupmu, ruwet hidupmu. Mengikuti Yesus sederhana saja bang. Mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam dirinya. Hidup benar, berusaha hidup benar seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu bang ya. Ya, jadi nggak ribet bang. Cuci tangan, nanti cuci tangan lagi, bentar lagi cuci tangan lagi. Cuci tangan. Ruwet bang ya, ruwet hidup, ruwet. Oke? Kenapa saya dikatain oten, Bang? Iya makanya itu tadi di awal saya tanya, apakah anda ini sudah murtad atau bagaimana? Enggak, itu di bawah itu pada ngatain saya oten gitu. Emang harus gimana sih saya? Coba anda bacakan dulu satu surat di dalam Quran, coba. Baca satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wakina aja benar. Nah tuh, itu kayaknya doa itu bang, doa pembukaan UUD. Iya, dia ini muslim teman-teman, muslim. Cuman dia sudah karena sering nonton Edis TV, dia memang udah pikirannya memang sudah berubah. Persepsi terhadap iman Islamnya itu sudah berubah. Hanya saja dia masih belum. Makanya kita tunggu kabar dari anda ini ya. Tunggu kabar anda sudah ini. Oke lah bang ya, seperti itu ya bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Oke, baik, terima kasih. Saya turunkan dulu ya. Aduh, berat ini ya. Ayo, silakan. Yang berikutnya. Kita kasih naik ada nih. Si Malikil ini mau datang, mau pansos lagi. Dulu Malikil ini teman saya, teman-teman. Tetapi saya heran ini. Entah apa yang merasukimu. Si Malikil dia mau naik lagi nih. Mau pansos. Malikil. Kenapa kamu seperti itu? Kinara, ya silakan Kinara. Malikil, saya itu barusan chat si Rudi Iskariot. Saya bilang begini sama dia, Rud, ketika kau menjelaskan Tritunggal, kau mengaku menjelaskan Tritunggal. Tidak Rud, kau sedang menjelaskan modalisme. Tapi dia nggak tahu itu modalisme itu apa. Namanya juga Rudi Iskariot. Ngomong sama Rudi Iskariot aja, Malikil. Nah, biar sama kalian, sama-sama Yohanes. Ya silakan Kinara. Halo Kinara. Kinara. Oke, baik. Kinara kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada Putra. Silakan Putra. Ya, silakan Putra. Nyalakan kamera Anda. Iya. Kecilin dulu Bang, TV-nya Bang. TV Abang itu masuk sini Bang. Tak bisa on cam nih, tak bisa on cam. Nggak bisa on cam? Bisa Bang, bisa. Cuman ada masalah pertanyaan aja. Bisa Bang, Anda bisa on cam, bisa. Halo? Kan bisa. Iya, saya cuma ngutip tadi Silakan, Bang. aja, dikit ya. Apa Dikit itu? aja saya ngutip. Apa itu? Itu masalah syahadat bukan sembarang syahadat mengucapkan itu, Bro. Itu di akhir hayat yang dimaksud, bukan sembarang mengucapkan, bukan. Baik. Itu saya hanya tampilkan ya. seakhir hayat. Baik, saya tampilkan. Mana? Itu. Baik. Bukan sembarang syahadat diucapkan di mana-mana, itu bukan. Itu di akhir hayat yang dimaksud. Si sampean itu salah kaprah itu. Gak Anda yang salah kaprah. Bang, Anda yang salah kaprah, Bang. Saya tampilkan ya. Sampean yang salah kaprah.
Baik, kita buktikan Anda atau Sambian saya yang kaprah salah itu. kaprah. Baik. Apakah Anda atau saya yang salah kaprah, Bang? Oke, baik. Kita tunjukkan hadisnya ya. Salah pemahaman situ, salah pemahaman. Baik. Iya, Kita salah baca. pemahaman situ. Ya, Bang, kita baca dulu, Bang. Anda bilang saya salah pemahaman. Itu di Saya akhir hayat yang dimaksud. Astaga. Bang, Yang dimaksud itu di akhir hayat itu. Bukan sembarang-sembarang dia syahadat, bukan tuh. kalian tahu kan kenapa seseorang Harus masih ngaji Islam? dulu di Islam. Iya. Oke, Jangan- baik. Kita Jangan bacakan ya, Bang, sepelekan ya. Islam, jangan. Kita Jangan bacakan ya. nyepelekan Islam ya. Abang sudah selesai bicaranya belum? Iya, jangan nyepelekan Islam, jangan sekali-kali nyepelekan Islam. Saya tidak nyepelekan Islam, Bang. Anda yang mengatakan sesuatu yang tidak benar. Anda katakan di akhir hayat. Sementara ayat ini tidak Di bicara akhir dengan akhir hayat. hayat. Iya. Baik, mau Kan situ kita sudah bacakan? ngerti. Mau kita bacakan Lain nggak? agama, lain agama itu beda. Lain Ah. agama beda gimana sih? Beda. Di sini ayatnya Iya. tidak mengatakan bahwasanya dia di akhir hayat. Tidak. Iya, itu kalau tidak didalamin, kalau didalamin dia itu Islam tuh ada ilmu yang mendalamin, ada, bukan sembarang Oh, ilmu. dipelintir dulu maksudnya. Itu. Dipelintir dulu maksudnya gitu. Digali, bukan sok keluar, bukan. Oke, di mana di sini dikatakan akhir hayat? Nggak ada di sini di akhir hayat. Iya, di situ memang ada, di dalil lain pasti ada. Oke, tunjukkan kepada saya kalau itu pas di akhir hayat. Tunjukkan. Anda yang Ada. Coba cari membuktikan. situ. Situ yang nyepelekan, situ yang nyari. Kok jadi saya yang nyari, Anda yang menuduh? Gimana? Lah itu kan pintar. Baik, saya Pintar putarkan lagi nyepelekan- videonya Abdul pintar Somad ya. nyepelekan agama yang lain. Baik, saya putarkan lagi videonya Abdul Somad. Dengarkan ini, dengarkan. Situ kalau memang andalan, pun langsung Abdul Somad. Kalau situ memang andalan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Itu dipotong itu video itu. Kok dipotong ya? Tunjukkan yang utuhnya. Tunjukkan utuhnya. Utuhnya mana? Mana lo? Utuhnya mana? Kok Kemana? dipotong? Di situ Waduh. jelas-jelas Jadi, dikatakan kalau- barang siapa Begini, Bang, mengucapkan begini, Bang. dua kalimat Begini. syahadat masuk surga dia. Walaupun mencuri dia Nabi, Begini. walaupun berzina dia Nabi, tetap Begini. masuk surga. Yang penting ucap syahadat. Dia itu yang dimaksud di akhir hayat. Nggak ada di situ dibilang di akhir hayat. Iya, cuman dia nggak nerusin. Mana coba Dia terusin kalau- pada videonya? kalau- Mana video yang terusinnya? Kalau umat Islam tuh paham semua itu. Bagi situ nggak paham. Cuman bagi Islam. Yang di akhir hayat itu, dengar, saya kasih tahu. Iya. Kenapa ada pemahaman itu di akhir hayat? Karena sering nonton film Indosiar. Udah, dia Islam duduk tetap main tidur sana, kamu tidur. Tahu nggak teman-teman? Di film-film Indosiar atau di film-film ya di TV lah film-film. Ketika ada seseorang terkena pukulan pukulan aji gendeng. Puas. Kena lah dia kan puas terkena terbaru dia itu film. Gimana Anda ini? Di dalam hadisnya tidak ada di situ disebutkan barang siapa yang kalau mau mati di akhir hayatnya mengucapkan kalimat. Nggak ada begitu hadisnya. Hadisnya berkata, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Datanglah sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Masa mau mati sambil berzina? Coba. Kalau ada kata-kata bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana mungkin itu sedang berbicara tentang ajal-ajal sakaratul maut? Memang di film-film seperti itu. Waktu mau meninggal itu. Nah, itu film. Gimana? Tapi biar kalian tahu ya teman-teman ya. Film sekarang kalau Anda ingat-ingat ya, Anda ingat-ingat sebenarnya kita baru-baru loh, baru-baru kita ini maju, baru-baru aja. Kemarin kita belum maju. Kemarin kita masih nonton Gerimis Bubar, tahu kan? Tahu Gerimis Bubar? Wah, tetangga punya TV. Ingat teman-teman, era-era zaman kita masih kecil, tahu kan? Yang lampu aja hidupnya jam 4 sore baru hidup, ya kan? Udah nyala lampu. Kalau zaman saya masih kecil begitu. Lampu udah nyala, lari kami nonton Satria Baja Hitam. Sepi hati ini dilalui angin malam seorang diri. Seseorang di sana mencintaimu. Dulu zaman saya masih kecil begitu. Wah, udah mulai Satria Baja Hitam, lari cuy. Nonton tempat temen Satria Baja Hitam. Terus kalau ada teman sunatan nonton layar tancap. Baru kemarin ini, baru-baru itu. Makanya film sangat mempengaruhi orang-orang Indonesia. Begitu. Betul. Coba di film-film ketika ada setan. Betul nggak? Ketika ada setan, Susana. Wah, datanglah Susana. Iya kan? Ketawanya Susana masih inget kan? Nah, lalu dibacakanlah ayat. Ya pakai tasbih begini kan, ada tasbihnya. Wah, kebakar Susananya. Oh, panas. Panas. Itu film. Sejak kapan itu ada, Man? Di mana hadisnya ada? Ana? Gak ada, itu di film. Terus nenek lampir. Tahu kan nenek lampir, misteri gunung berapi? Wah, dibawain peti sama dia. Cambuk apa? Cambuk cemeti amal rasuli. Pokoknya yang namanya ustadz kalau di film-film itu sakti semua. Ya cuman dobol semua. Gimana kalian ini cuman korban film? Tontonan ajab kubur kalian ini gimana? Gimana mau pinter? Kebanyakan nonton Edis, besok dibikin film ajab kubur. Kebanyakan nonton Edis TV, maka di dalam kubur nonton terus. Besok bikin gitu. Contoh misalnya si Metra tadi kan, Metra Avandi terlalu banyak nonton Edis TV, maka di alam kubur kerjanya nonton terus. Makanya Anda harus bisa membedakan fiksi dengan apa yang ada tertulis di dalam kitab Anda. Nggak ada di dalam kitab Anda itu. Kalau dibacakan surat ini setan kebakar, kepanasan. Nggak ada, Piang, nggak ada. Tunjukin ayatnya kalau ada. Coba tunjukin. Itu adalah garapan-garapan para produser film. Nah, ditempel-tempelin sama agama. Gimana kamu tuh? Termasuk itu kena pengaruh film-film barat. Kalau di film barat, tahu kan? Ada vampir. Wah, dibawalah salib begini. Wah, ditempelin salib terus setannya kebakar. Itu film, Peang, film. Udah nggak bisa mikir sehat lagi. Yo, silakan. Naik kemari, kita diskusi yang apa tertulis di dalam Quran dan hadis. Jangan berdasarkan film. Oke, kita kasih naik ada Bagas Saputra. Silakan Bagas Saputra.
Halo Bagas Saputra. Halo, ya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya Muslim, Bos. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Saya mendengar. Koreksi kalau saya salah, silakan. Silakan Bagas, kamera nyala dulu Bagas. Ya, oke. Saya bantu dari sini. Tuh, sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke, thank you. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, lanjut yang tadi malam itu, Bang. Yang mana itu? Yang mana? Ya, yang tentang kubur-kuburan itulah. Oh, yang gini, Bang, begini. Bercerita tentang agama itu kita bercerita tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kematian, betul? Ya, betul. Betul. Nah, bagaimana kita percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh benar-benar ada? Karena selama ini orang mati nggak bangun-bangun lagi, mereka di sana semua. Betul? Betul nggak? Ya, betul. Nah, dari sepanjang sejarah umat manusia ini, dari mulai zaman dulu sampai sekarang, ya, semua orang tuh mati, dan kalau sudah mati dia nggak bangun-bangun lagi, di situ terus dia nggak pulang-pulang. Adapun cerita orang mati bangun lagi, ya, cerita-cerita tersebut kita harus bisa bedakan apakah itu termasuk fiksi, apakah itu termasuk betul-betul peristiwa sejarah. Nah, ini kita harus kaji. Nah, dulu zaman saya masih kecil juga ini, ya. Dulu di Antep itu ada namanya misteri. Nah, namanya Pak Umar itu ya, yang sering bangunkan sholat subuh. Tahu film itu, masih ingat nggak? Pak Umar, dia sudah meninggal, tetapi dia bangun dari kubur, suka bangunin orang subuh. Naik sepeda, tok, bangun subuh. Itu ceritanya cerita fiksi, cerita dongeng. Begitu loh. Nah, sekarang Bang, kalau kita membaca sejarah agama Islam, apakah Muhammad dikatakan bangkit dari kuburnya, mengalahkan kematian? Saya kan sudah bilang sama Abang itu. Allahu alam. Bisawab. Jangan bilang wallahu alam, Bang, karena memang di dalam sumber literasi Islam, Muhammad itu tidak pernah diceritakan bangkit mengalahkan maut, betul? Ya, betul. Iya, dia masih ada di dalam kubur. Nah, sementara di dalam literasi agama Kristen, tokoh yang bernama Yesus itu bangkit, Bang. Kebangkitannya itulah yang bikin heboh dan membuat murid-murid itu memberitakan tentang namanya. Nah, artinya begini, di dalam iman kekristenan, kebangkitan Yesus itu merupakan segel. Kebangkitan Yesus itu merupakan hal dasar menjadi percaya tentang adanya kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak punya dasar untuk mempercayai kebangkitan itu. Karena Yesus bangkit, artinya kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, itu sungguh-sungguh nyata. Karena Yesus bangkit. Nah, makanya Bang, Kristen itu adalah suatu ajaran yang didasari atas kebangkitan Yesus. Punya dasar untuk mempercayai kebangkitan. Nah, Anda, dasar apa yang Anda percaya untuk mempercayai kebangkitan? Sementara Muhammad masih di dalam kubur. Berarti cerita-cerita azab kubur, cerita kebangkitan, itu tidak lebih daripada isapan jempol. Karena tidak pernah kejadian. Begitu loh. Nah, sekarang Bang, di sini saya mengajak kalian. Mari kita ikut, kita dituntun oleh seseorang yang mengetahui jalan kepada hidup yang kekal itu, yaitu Yesus.
Kita jangan ngikutin Muhammad. Muhammad saja tidak tahu jalan menuju hidup yang kekal. Buktinya dia masih ada dalam kubur. Bagaimana dia mau menuntun kita kepada hidup sementara dia sendiri di dalam kubur? Seperti itu. Yang sanggup menuntun kita kepada hidup adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Itulah yang harus Anda renungkan. Siapa Yesus itu? Baca di Injil. Nggak usah beli-beli ke toko buku, Bang. Apalagi program pengadaan Quran seperti Uncu PI. Itu program ngada-ngada. Sekarang sudah zamannya paperless. Sekarang sudah zamannya tanpa kertas. Download di HP Anda ada. Ngapain repot-repot beli buku-buku? Bahkan kalau Anda malas baca, sudah ada sekarang Alkitab MP3. Jadi Anda tinggal dengar saja. Namanya audio Bible atau Alkitab suara. Seperti itu. Download saja. Bang Itu Anda Idis. dengar ya. Gimana? Ya. Itu Yesus kan Tuhan. Nah, dia mati terkutuk apa bisa dikatakan Tuhan, Bang? Katanya Bang, Tuhan tuh belajar dulu. Ambil yang saya bilang tadi, download Alkitabnya, baca, dengerin dulu. Anda harus lulus dulu kelas 1. Kelas 1 belum lulus, jangan kelas 6. Udah saya bilang kemarin pesan saya. Belum Anda laksanakan kan? Nah. Seperti itu ya. Jangan Bang Idis. Iya, belum juga lulus kelas 1 sudah mau naik kelas 6. Nanti dimarahin doyo nanti. Udah. Ya. Dibawa dulu sana. Gimana? Suruh kelas 1 belum lulus, udah mau kelas 2, kelas 3. Pertama-tama buka dulu pintu hati kalian. Gitu loh. Open minded dulu. Berwawasan terbuka dulu. Jangan kalau Ustadz bilang jangan baca Injil nanti sesat. Ya, jangan gitu jadi orang. Ya, itu adalah propaganda yang dilakukan supaya apa? Supaya kamu jangan baca Injil. Padahal ilmu itu, buku itu adalah jendela dunia. Buka buku, baca dulu, baru kau bisa simpulkan. Kau belum buka, belum baca sudah kau simpulkan. Ya, baca dulu seperti itu. Kita kasih naik ada Joel Alfian. Silakan Joel Alfian. Kita kasih naik ada sebentar ya. Finloy. Kita sekali-kali naikkan perempuan ya. Kita kasih naik Finloy. Halo Bang Idis. Gak kelihatan Bang, gelap Bang. Iya Bang Idis, ini aku cuma mau beritahu aja Bang Idis. Ya, tapi nyalakan kamera dulu Bang. Ini foto Saya perempuan, sebentar tapi aja, suara Bang. pria. Iya Bang Idis. Ini cuma Ya, di sebentar sini aja, aku wajib cuma nyalakan beritahu. kamera Bang. Wajib menyalakan kamera Bang. Saya udah transfer di rekening Bang Idis. Tetap semangat ya Bang Idis. Izin keluar. Oh iya, terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Tapi suara foto perempuan, suara laki-laki. Oke, kita kasih naik ada Afifah. Silakan Afifah. Ini muslimah ya. Kita berikan dulu kesempatan perempuan ya. Dari tadi cowok terus. Afifah. Silakan Afifah. Afifah.
Jangan ngambek, Afifah. Jangan ngambek. Nah kan, banyak sekarang perempuan tapi laki-laki. Aduh. Afifah, apakah Anda seorang Muslim? Nah, kan udah nggak waras kan? Udah banyak mereka teman-teman yang terkena gangguan jiwa. Yo, kita kasih yang perempuan ya. Yuk, kita kasih yang perempuan. Siapa yang perempuan? Silakan. Kalau mau naik yang perempuan, kita kasih dulu kesempatan ke perempuan. Kita kasih naik ada. Sebentar. Sweet teenage. Aduh, susah ya namanya ini. Sweet Sweetin J, silakan. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? Request loh. Oke. Request gitu. Jangan malu-malu. Oke. Sweet ini Muslim atau Kristen? Aku Kristen. Tapi kalau orang tua aku Islam. Orang tua Islam. Apa sudah pernah naik ke sini sebelumnya? Udah ada pernah. Oh, sudah pernah. Oke. Apa yang mau Ada sampaikan di sini? Bang Edis, kan Apa itu? saya Kristen ya Bang. Gimana? Aku mau ini aja. Cuman aku mau bilang sama Bang Edis, aku kan sering ikutin Bang Edis kan. Saya ada yang nggak terima tentang Bang Edis yang soal masalah. Tapi kameranya harus ke sini dulu sedikit. Jangan separuh-separuh dong wajahnya. Nah, gitu loh. Jangan senyum-senyum. Nanti banyak laki-laki yang jatuh hati loh di bawah. Coba. Jangan separuh wajahnya. Nanti kalau separuh wajah tidak kelihatan, sepenuh saja, penuh. Seperti ini loh, penuh. Nah, gitu. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Merinding aja. Silakan. Gini Bang. Yang soal ini Bang, yang soal waktu Abang ingat nggak yang tentang Bang Saud, Om Saud Gultom itu? Yang mana sih? Lupa saya. Aku cuma mau ini yang pendapat yang itu Bang. Yang Saud soal Gultom. penyaliban itu. Penyaliban? Iya. Ya, silakan. Ya, Gak apa-apa, silakan. Apa yang mau dibahas lagi? Yang mana? Silakan. Bosan kan ya Bang? Sorry lah Bang ya. Sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali. Gini kan sudah ada videonya. Sebentar nih. Ini loh, ditonton saja videonya. Coba. Kalau sudah nonton baru buat bantahan. Biar kita itu nggak berulang-ulang. Sudah ditonton videonya? Bentar. Ini channel saya. Kalau mampir ke profil saya, itu nanti ada channel saya nih. Channel saya itu, nih saya tunjukin ya. Channel saya ya. Nih. Bentar, saya tunjukin channel saya. Ini channel saya. Sebentar. Edis TV. Oke, nanti lihat video-videonya di sini. Nah, ini kan ada banyak nih video-video. Nih video yang ini kita sekarang ini yang kita lagi live sekarang ini. Bentar saya iniin dulu. Nah, ini sekarang kita yang live ini di YouTube ditonton 2.900 orang. Terus ini judulnya makan gorengan 2 ngaku 1. Nah, ini untuk menjawab orang-orang yang makan gorengan 3 ngaku 1. Nah, terus penyaliban Yesus adalah kehendak iblis. Apa ini yang Anda maksud, bukan? Yang soal ini, yang soal berdoa Yesus dengan Yesus itu. Berdoa yang Yesus dengan berdoa Yesus. Maksudnya gimana sih?
Maksudnya Yang gimana? pertama ini Yesus berdoa. Yesus berdoa dengan siapa itu loh. Oh, baik. Yuk, saya balik dulu kamera saya. Yesus berdoa dengan siapa? Kepada siapa gitu maksudnya? Mm-mm. Oke. Kan menurut Bang Edis kan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, dan tuh Bang Edis tidak mengakui kalau kalau Yesus itu Allah sendiri. Oke, Kalau sebentar. menurut Ini saya ini Allah biar kita nggak salah paham ya. Gini. Saya mengatakan, bukan saya yang mengatakan, bahwa Injil kita mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Apa yang mau dibantah dari situ? Yang saya bantah kan abang nggak mengakui kalau Yesus itu Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang mau saya bantah. Oke, apakah Anda bermaksud bahwasanya Yesus berdoa kepada Yesus? Tidak. Yesus itu kan berdoa, dia berdoa untuk mencontohkan kita. Kalau kita harus, Bukan, kalau bukan kita ini untuk. diajarkan oleh Yesus. Dia berdoa, bukan gini. Bukan Yesus berdoa untuk, tetapi Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Allah. Kepada Bapa di surga. Iya, yang berdoa itu kan manusianya. Dia kan 100% manusia dan 100% Allah. Jadi kalau dengan logika itu tidak sampai Bang Edis. Dengan Itu logika nggak hanya sampai. Tuhan yang tahu, Bang. Hanya Oke. Tuhan yang tahu, Bang, kalau soal itu, Bang. Jadi Oke, kalau baik. menurut saya Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah Bapa sendiri. Iya, Bapa yang di sorga. Oh, Yesus adalah Allah Bapa yang di surga. Ya. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri gitu ya. Kan kan Allah itu kan mempunyai ini 3 Tritunggal kan, Bang. Di mana Tritunggal itu dalam Alkitab? Coba ajarin saya. Saya mau belajar lah dulu sama kalian yuk. Coba di mana tulisannya Allah itu Tritunggal coba. Kalau tulisan, aduh aku lupa pula ayatnya, Bang. Cuman aku yang membantahkan soal itu aja, Bang. Gimana saya mau bertobat kalau begini mas suruh nunjukkan malah lupa. Saya pengen bertobat lah, yuk coba yuk silakan. Saya pengen belajar, saya serius nih. Saya mau belajar, yuk coba ajarin saya yuk. Di mana tertulis bahwa Allah itu Tritunggal, coba. Di mana tulisannya? Kalau di Alkitab nggak ada bilang Tritunggal sih. Berarti bukan Alkitab kalau gitu. Gimana? Tapi belum ada saya bilang Tritunggal di Alkitab. Coba silakan coba. Di mana tertulis bahwa yang berdoa itu adalah manusia Yesus. Yang Yesus yang bukan manusia nggak berdoa, mana coba? Karena ayatnya. Coba tunjukin nama saya. Kalau secara ayat, Bang, saya belum tahu. Terus gimana saya mau bertobat kalau kayak begini, sweetie? Oke, Bang, nanti saya belajar dulu ya, Bang ya. Iya, harusnya begitu dong. Begini saya kasih tahu ya. Gini, saya kasih tahu. Gini, banyak orang membaca Alkitab itu lupa pakai kacamata. Ketika Anda membaca Alkitab, Anda itu harus pakai kacamata atau perspektif agama Yahudi. Kenapa? Karena tokoh Yesus yang kita baca di dalam Injil ini adalah seorang Yahudi. Jadi Anda harus melihat Yesus sebagaimana murid-murid melihat Yesus. Kalau Anda lihat Yesus dengan sudut pandang orang Batak, ya selesai kita sudah. Selesai. Gini, berbicara perjanjian baru itu berbicara penggenapan tentang janji-janji Tuhan di perjanjian lama. Jadi jangan melihat sosok Yesus sebagai orang Manado. Jangan lihat Yesus sebagai orang Batak. Jangan lihat Yesus sebagai orang Jawa. Lihatlah Yesus sebagai orang Yahudi. Dan dilihat oleh orang Yahudi juga. Makanya ketika kita membaca perjanjian baru, jangan lupa pakai kacamata atau sudut pandang Ibrani.
sebagaimana murid-murid melihat Yesus. Begitu. Jadi, Yesus yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah tokoh Yesus yang harus dipandang dari sudut pandang hukum Taurat, dari sudut pandang agama Yahudi. Di mana di dalam Taurat, di mana di dalam kitab-kitab para nabi, itu bercerita tentang Mesias yang akan datang. Makanya kalau melihat Yesus harus melihat dalam sudut pandang perspektif itu. Begitu. Pertanyaan itu sebenarnya sudah ditanyakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan besar tentang siapa Yesus itu sudah ditanyakan oleh Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Kata orang, siapakah aku ini? Siapa aku ini? Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah begini, engkau adalah... Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hei Simon, menurutmu sendiri siapa aku ini?" Apa jawab Simon? Jawab Simon siapa? Mesias, sang Mesias. Mesias. Engkau adalah Mesias. Jadi ngelihatnya kayak begitu. Ngelihatnya itu dari sudut pandang Yahudi. Jangan kita baca buku Yesus tuh kau pikir, jangan kita pikir Yesus itu adalah orang Samosir. Kalau gitu udah repot kita. Kalau seperti itu kita udah repot, udah hilang. Tokoh Yesusnya sudah hilang. Yesus yang historis itu sudah nggak ada. Seperti itu. Jadi pandanglah Yesus sebagai sang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Bahwasanya Tuhan sudah berjanji dari mulai Adam, dia berjanji tentang akan datangnya seorang yang akan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Seperti itu. Masalah bagaimana nanti kedudukan Mesias, bagaimana kedudukan dia di surga, apakah dia begini, itu bukan urusan kita. Seolah-olah kita sudah pernah ke surga. Gitu. Yesus itu separuhnya begini, separuh begini, jadi dia punya kepribadian ganda. Separuh dia berdoa itu separuh yang berdoa, separuhnya nggak berdoa. Kalau begitu kita itu udah ngada-ngada gitu. Lagian itu nggak penting kok, gitu. Nanti kalau ujian masuk surga pasti nanti bukan begitu pertanyaannya. Coba yang berdoa Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah. Yang manusia gini separuhnya ini 100%. Nggak ada itu semua dalam Alkitab, itu nggak ada. Seperti itu. Oke Bang Edis. Nanti saya belajar lanjut ya Bang Edis. Ya, jadi pandanglah Yesus dalam sudut pandang perspektif murid-murid melihat Yesus ya. Ketika murid-murid menyebut Yesus Tuhan, ketika murid-murid melihat Yesus Tuhan, kata Tuhan di situ itu merujuk kepada Mesias. Saya tampilkan ayatnya ya. Apa adon maksudnya yang ditujukan kepada Yesus? Nih. Ini sedikit pengajaran buat teman-teman ya. Saya balikan dulu kamera saya. Ini sebenarnya bahasan-bahasan yang agak sedikit kepada orang-orang yang ini ya. Nih. Saya tunjuk dulu ya. Perhatikan. Ini ayat yang penting. Apa maksudnya ini ya? Yesus pernah bertanya, Tuhan Yesus pernah bertanya tentang sosok Mesias itu dalam Lukas 20 ya. Tentang siapa Mesias. Baik. Kelihatan ya? Nih, tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimanakah orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan, nah ini perhatikan, Tuhan yang di sini
merujuk kepada, kalau bahasa aslinya ini sama-sama adon, ini adon, ini sama-sama adon, sama-sama kurios. Tuhan, maksudnya Bapa di surga, telah berfirman kepada Tuhan, maksudnya Mesias. Ya, sang Adonai berfirman kepada Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula. Nah, ini merujuk ke sini. Tapi nanti kalau saya bilang begini, ngerti nggak nanti ya? Itu merujuk kepada Mazmur. Kitab Mazmur 110. Ya. Mazmur 110. Perhatikan ya, Mazmur 110. Mazmur berapa? Mazmur 110 atau Mazmur berapa? Bentar. Nih ya, saya tampilkan ya. Mazmur 110 nih. Duh, nggak mau. Kelihatan ya? Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau berbicara tentang Yesus, ya, kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya ini loh. Maksudnya tuanku ini yang akan duduk di sebelah kanan Allah, yang akan duduk di sebelah kanan Tuhan Huruf besar semua, dan dia itu akan dibuat menjadi raja atas segala bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa akan dibuat tunduk di bawah kakinya, seperti itu. Itu berbicara, makanya Mesias itu, makanya Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya sang Mesias itu. Nah, banyak orang itu ketika baca kata Tuhan, di situ mereka langsung selip. Seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian biar nggak bingung, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Tuhan di situ sang Mesias berdoa kepada Bapa di sorga. Begitu. Oke? Atau ada yang nggak paham? Coba. Ada yang nggak paham? Coba. Paham Bang. Kan sang Mesias itu kan Yesus. Cuman kalau dalam artian itu kan sang Mesias kan karena anak Allah itu disebut di dalam arti manusianya itu Bang. Cuman dalam penyebutannya itu dia tetap Allah sendiri. Dia Allah Bapa sendiri. Itu kan manusianya yang disebut sang Mesias. Itu Yesus Kristus itu. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus kan manusianya. Beda dengan manusianya dengan Allah yang di diri dia gitu Bang. Ya gimana? Sorry tadi saya lagi ngobrol. Gimana? Yang Abang menjelaskan tadi kan Bang, sang Mesias. Nah itu menurut saya itu sang Mesias itu kan Yesus manusianya. Oke. Dan bukan Allah, bukan sifat Allahnya. Kalau sifat Allahnya kan berbeda dengan manusia. Nah itulah sang Mesias itu yang di dalam sifat manusianya. Makanya dibilang Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Terus? Ya terpisah itu. Dinamakan Yesus itu memang Allah. Ya, waktu Yesus berdoa, Allahnya kemana? Kalau Allah ya yang di merpati itu, yang wujud merpati. Oke, Dia tidak berwujud sebenarnya, cuman
memakai burung merpati itu. Kalau saya tahu di dalam cerita Yesus itu, Bang. Merpati. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, saya turutin saja lah daripada nanti gimana lah, saya turutin saja lah. Oke. Berarti Yesus disalib ya. Iya, Yesus disalib. Oke. Waktu Yesus disalib itu 100% manusia? Iya, 100% Allah Bapa. sifat kealahannya kan waktu di manusia kan masih meninggalkannya, Bang. Sifat kealahan itu maksudnya gimana itu sifat kealahan itu? Saya nggak ngerti Sifat itu maksudnya kealahan itu sifat kan kealahan itu apa itu? Coba. Gimana sifat kealahan itu? Gimana? Yang dia punya mukjizat itu kan sifat kealahannya. Oke, waktu Yesus disalib manusia dia, bukan Allah. Iya, dia manusia. Dan itu Bukan kan Allah memang dia. udah waktunya dia harus dihukum. Bukan, waktu dia disalib dia Allah nggak? Manusia. Tadi katanya Allah, gimana? Sekarang manusia. Yang waktu disalib memang manusia, Bang. Nggak ada bilang Allah. Oke. Waktu Yesus berdoa, dia Allah bukan? Kalau dia berdoa, dia sifat manusianya yang berdoa. Sifat manusianya berdoa. Sifat Allahnya nggak berdoa. Ini sifat Allahnya, ya sih, kita nggak tahu di mana sifat Allahnya, Bang. Cuman dia yang tahu. Sifat Allah. Ah, terus kalau nggak tahu kenapa jadi sok tahu? Maksudnya bukan Ya udahlah, sok tahu. yang begitu udah saya bilang kok. Itu yang begitu itu bukan urusan kita, gitu aja loh. Intinya itu sekarang gini saja, kita itu meneladani Yesus saja, gitu aja. Oke? Oke? Oke, Bang. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Makasih ya, Bang Edi. Sama-sama. Nanti kalau saya bahas-bahas begitu, nanti saya dibilangin lagi sesat. Gimana? Saya heran nih dengan orang-orang yang udah pernah ke surga ini ya. Kayak mereka itu udah pernah ke surga, udah di sana mereka udah ngerti Yesus pakai kancing baju apa, sifatnya ini, ma'rifatnya ini, hakikatnya ini apa. Saya itu malah pening loh kalau ngobrol-ngobrol kayak begitu, teman-teman. Hakikatnya begini, hakikat, terus sifat, makrifat, makrifat. Dianya sendiri nggak ngerti yang diomongin apa. Kita disuruh paham, dia sendiri nggak paham apa yang diomongin. Kadang-kadang begitu. Saya tuh pengen belajar loh, teman-teman. Saya pengen belajar kepada kalian-kalian yang sudah pernah naik ke surga, yang sudah tahu hakikatnya, terus sifatnya apa begitu. Cuman kalian sendiri malah bingung jelasin saya mau percaya apanya gitu loh. Kalau bagi saya itu sederhana, bagi saya itu pesan Injil itu sederhana. Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Nah, ketika Sang Mesias itu sudah datang, maka kita sebagai umat manusia harus menjadikan Sang Mesias itu sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Nanti orang nggak tahu menjadikan Tuhan itu, orang nggak tahu. Kalau menjadikan Tuhan orang tahu. Kalau menjadikan Tuhan artinya dijadikan dia itu yang mengatur kita, yang menyuruh kita belok kanan atau belok kiri. Tapi kalau dijadikan Tuhan, orang mikirnya dijadikan jenis partikel tertentu. Seperti itu. Jadi makanya orang itu bingung sebenarnya karena dia itu nggak ngerti bahasa-bahasa di dalam Alkitab. Begitu ya. Sama kayak tetangga sebelah. Dijadikan Tuhan nggak ngerti. Dijadikan Tuhan tuh artinya dijadikan sesuatu zat tertentu. Habis itu mencuri berzina masuk surga. Yang penting kan sudah menjadikan dia sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan dia sebagai Tuhan? Menganggap dia adalah sejenis partikel tertentu. Itu maksudnya. Jadi nggak penting mematuhi dia, nggak penting membuat dia menguasai kita, nggak penting itu.
Yang penting adalah menganggap dia sejenis makhluk tertentu. Itulah menuhankan. Ya, seperti itu maksudnya menuhankan ya. Nah, saya itu teman-teman udah berkali-kali loh. Orang tuh udah sampai bosen gitu dengar saya bahas definisi menuhankan. Menuhankan itu sama itu teman-teman. Gimana kalian bisa ngerti? Kau sudah menuhankan Edis ya? Apakah menuhankan Edis adalah menganggap Edis jenis partikel tertentu? Menuhankan Edis artinya kau itu membuat dirimu tahluk tunduk kepada Edis, nurutin Edis terus. Apa yang Edis bilang kau membenarkan segala sesuatu tentang Edis. Apapun yang Edis bilang kau ikuti, itu maksudnya menuhankan. Bukan menganggap Edis itu sejenis zat tertentu. Gimana sih menuhankan aja nggak ngerti-ngerti. Nah kita ini harus menuhankan Sang Mesias itu. Udah dibilang 1000 kali nggak paham juga. Mana masih nggak paham juga itu. Silakan Wahyudi. Halo Wahyudi. Irwansyah, silakan Irwansyah. Oke, kita bersihkan saja dulu tamu ya. Saya kalau diajak diskusi yang internal Kristen, sebenarnya saya lebih tertarik itu sekarang. Cuman saya pengen belajar dari orang-orang tersebut. Cuman saya pengen yang mengajari itu, ya ngerti lah apa yang dia omongin.